Ya, karena banyak yang sudah selesai, yang di sekolah juga semua sudah pada selesai. Jadi hari ini Mr. Niko mau untuk bahas kisi-kisi dulu ya. Karena kan ini pertemuan kita yang terakhir nih. Hari Jumat kan libur. Ya. Nah, karena hari Jumat libur, jadi hari ini aja yang Mr. Niko pakai untuk bahas kisi-kisi. Nah, ini mohon maaf kalau sebelumnya kisi-kisinya Mr. Niko mungkin tidak sedetail kisi-kisi fisika. Ya, karena kalau kisi-kisi fisika ini kalian kan belajarnya juga harus lebih detail ya. Sedangkan kalau di pelajaran Mr. Niko kalian belajarnya lebih umum gitu ya. Nah ini jadi Mr. Niko ambil dua materi yaitu tentang sistem peredaran darah sama sistem pernapasan. Jadi nanti di raportnya kalian yang semester 2 itu ada 3 materi IPA sama 3 materi fisika kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. 3 materi fisikanya itu kalau nggak salah tekanan, getaran gelombang sudah ya, sama cahaya optik. Nah, untuk yang di IPA-nya itu sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sama sistem pernapasan. Nah ini Mr. Niko ambil indikator soalnya untuk sistem peredaran darah dulu ya. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi komponen penyusun darah dan organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jadi saya buatkan dulu whiteboard-nya. Komponennya. Tulisannya hitam ya. Komponen darah itu ada 2 ya. Ada yang padat, ada yang cair sama yang padat. Ya. Cair dan padat. Nah, yang cair ini terdiri dari apa? Ada yang masih ingat? Yang cair? Apa? Yang di rumah? Nah, terima kasih L, plasma darah ya. Kemudian yang padat ini terdiri dari apa? Oh, keping darah salah satunya memang. Ya, itu adalah bagiannya. Hemoglobin juga bagiannya. Ya, jadi terdiri dari sel darah, di mana sel darah ini ada 3 jenis ya. Yang pertama SDM, yang kedua SDP, ya. Yang ketiga itu adalah KD ya, keping darah. Nah, ini nanti kalian pelajari. Kalian boleh pelajari bagian-bagiannya plasma darah itu apa aja gitu ya. Yang ada di dalam plasma darah itu apa gitu ya. Kemudian untuk di sel darah itu juga bagiannya ada apa kan, selain sel darah merah misalkan di dalam sel darah merah itu ada apa, sel darah putih di dalamnya itu ada apa, dan keping darah tentunya di dalamnya itu ada apa saja. Nah, masih di indikator yang sama, organnya sekarang. Organ sistem peredaran darah. Ada 2. Ada yang bisa bantu Mister? Nah, ada 2. Ada apa? Jantung sama yang apa? Ya itu dah. Namanya apa? Nama umumnya. Nadi adalah bagian dari apa? Apa? Iya, yang mengedarkan. Ya, yang mengedarkan. Istilahnya jantung itu terminalnya, jalannya itu apa? Pembuluh darah, ya. Nah, nih. Ya, jadi
Nggak kayak pencernaan yang organnya ada banyak. Ya, pernapasan juga organnya nanti ada banyak gitu ya. Sistem peredaran darah ini cuma dua aja, ya jantung dan pembuluh darah. Nah ini untuk indikator yang pertama. Kalian bisa pelajari isi di dalam jantung itu apa, ya. Jantung ada berapa ruang, terus masuk keluarnya gimana, pembuluh darah itu sifatnya apa aja, kan ada 3 pembuluh darah tuh ya, ada arteri, vena, sama kapiler gitu kan. Isinya itu ada apa aja. Nah itu bisa dipelajari. Jadi ada 4 soal yang keluar terkait. Ada 4 soal yang keluar terkait dengan komponen dan organ yang berperan. Oke, next. Yang kedua, ini adalah mendeskripsikan fungsi darah dan golongan darah. Nah, fungsi darah dan golongan darah. Fungsi darah ada banyak ya. Tapi yang umum itu 3. Apa aja? Fungsi darah yang umum. Ya, yang pertama adalah transportasi berbagai macam zat. Nah, itu secara umumnya ya. Yang kedua fungsi darah adalah ya. Yang kedua betul, melindungi atau proteksi berbagai benda asing. Nah, yang ketiga adalah ya, regulasi atau pengaturan suhu dan pH. Nih, fungsi darah. Ada 3. Kemudian ada golongan darah. Ya, tadi ya dibahas juga kan. Golongan darah. Ya, Mister spoilerin aja, golongan darah yang Mister Niko pakai di soal itu adalah yang ABO. Jadi supaya kalian lebih mudah dalam belajar. Ya. Jadi golongan darah ABO ada berapa macam? A, terus B, C, D. Nah ya, A, B, O. Ya. Nah ini nanti kalian boleh pelajari gimana orang itu kok nggak bisa nggak boleh sembarangan dalam mendonorkan darah. Misalkan nih, orang golongan darahnya A itu kan nggak boleh sembarangan mendonorkan darahnya kepada orang yang golongan darahnya O, kayak gitu ya. Nah, apa yang terjadi, terus bagaimana prosesnya, nah itu nanti ada di soal. Ya, mungkin ini termasuk soal yang agak sulit karena kalimatnya juga agak mirip-mirip gitu ya. Ya, kalau nggak dibaca pelan-pelan. Oke, terakhir menganalisis penyakit pada sistem peredaran darah dan upaya pencegahannya. Ya, ini kalau yang ini kalian harus baca di modul ya. Kalau untuk penyakit ya. Ada yang bisa kasih contoh dulu nggak? Oke. Penyakit sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung koroner. Ada lagi nggak? Leukemia.
Oke, ada lagi nggak? Kita ambil 5 contoh lah. Tapi nggak tahu nih ya keluar di soal apa enggak gitu ya. Jantung koroner, leukemia, apa lagi? Oke, aterosklerosis. Lagi. Setelah thalassemia, satu lagi Mr. Niko kasih tahu stroke ya. Stroke. Oke, terima kasih nih. Hemofilia, anemia, hipertensi, hipotensi. Nah, tambahan lagi. Ada hemofilia, ada anemia, ada penyakit tekanan darah. Loh, penyakit tekanan darah. Penyakit tekanan darah itu ya ini ya, yang hipotensi, hipertensi gitu ya. Oke. Silakan kalian ini, pokoknya masih ada berhubungannya dengan upayanya juga. Ya. Minimal kalian bisa membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain. Misalkan kayak aterosklerosis, bedanya sama leukemia apa? Hemofilia sama thalassemia, nah itu kan mirip-mirip namanya apa gitu ya. Anemia, thalassemia namanya mirip-mirip, ya kan? Nah, minimal kalian bisa membedakan itu, nanti gampang dah, bisa dah jawab soalnya. Ini aja tadi latihan soal yang pernapasan aja banyak di antara kalian yang dapat 80-an. Saya yakin ini paling enggak di IPA-nya kalian bisa betul semua. Ya, karena memang soalnya tidak terlalu saya persulit. Tidak suka saya bikin soal-soal sulit. Terlalu menguji. Kasihan. Iya, ada fisikanya soalnya. Ada fisikanya ya. Di situ yang lebih. Memang sih dampaknya memang lebih kerasa di fisika ya. Maksudnya dampaknya kalian ke depannya itu loh. Kalau kalian nggak bisa hitung-hitungan, itu parah. Gampang ditipu orang. Iya, kalau kalian nggak bisa hitung-hitungan nanti gampang ditipu orang. Fisika rumit Mister ngitungnya. Ya karena justru rumit itulah. Ya, pokoknya kalau kalian bisa mikirnya memecahkan suatu hal yang rumit gitu ya. Mungkin kalian kalau nonton film suka nonton film detektif gitu ya. Pasti kan misterinya kan banyak banget kayak gitu ya. Atau mungkin kalian suka nonton film-film yang lain atau mungkin kalian hobinya bermain game yang sangat sulit kayak gitu ya. Ya anggap aja kalian ngerjain soal fisika itu ya sama kayak gitu loh. Anggap itu jadikan hal yang sulit itu malah menyenangkan kalau kita bisa berhasil menyelesaikan gitu ya. Next. Kisi-kisi kedua ini adalah tentang sistem pernapasan. Ya. Oh, waktunya lagi 5 menit ternyata. Kurang lagi. Yang pertama itu mengidentifikasi organ pernapasan dan mekanisme pernapasan. Ya, saya hapus dulu. Organ pernapasan apa aja? Ya, dari luar dulu lah. Hidung. Terus faring. Apa lagi? Faring. Trakea. Bronkus. Ya.
bronchiolus ya, bronchiolus, terus alveolus. Ya, ini saya kasih keterangan 567 itu ada di paru-paru. Kemudian mekanisme pernapasan ada 2. Oh iya, lupa tambahan 1. Terima kasih. L, diafragma juga ya. 8 otot-otot. Ya, rongga dada sama diafragma. Ya, benar juga. Kalau nggak ada otot-otot ini nanti kita paru-parunya nggak bisa mengembang ya. Oke, mekanisme pernapasan ini ada 2, yaitu pernapasan dada dan perut ya. Pernapasan dada dan perut. Ya, silakan kalian bisa cari tahu. Kemudian ada tambahan lagi, volume udara pernapasan. Ya. Ini juga termasuk. Ada udara tidal, ada komplementer, saya singkat aja ya, volume udara. Oke. Next, volume udara komplementer. Suplementer. Lagi apa ini? Suplementer, residu, kapasitas vital, sama kapasitas total. Nah, ini ya. Dipelajari aja makna sama jumlah volumenya. Kemudian yang terakhir ini adalah menganalisis penyakit-penyakit sistem pernapasan. Oke. Ya, ini kalian sudah pasti ini ya, banyak ya. Banyak kan, kemarin itu sampai berapa tuh penyakitnya ya. Yang keluar cuma 4. 3. Yang umum-umum aja ya berarti ya. Oke. Penyakit pernapasan. Yang umum itu kan flu pasti ya. Flu. Terus yang kedua apalagi mungkin sinusitis ya. Terus ada ketiga pneumonia. Oh iya. 4 asma. 5 emfisema mungkin ya. Flu, sinusitis, pneumonia, asma, emfisema. Oh ya, TBC. Sama penyakit-penyakit yang mungkin disebabkan oleh virus COVID. Ya, saya kasih tambahan. Sip. Bronkitis ya. Tapi ini yang umum aja ya. Yang saya masukkan ini yang umum. Masih banyak sebenarnya ya. Masih banyak. Oke. Karena waktu sudah lewat 2 menit. Mohon maaf ya. Jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini.
Mari kita berdoa sebelum kita istirahat. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kami boleh mengerjakan soal evaluasi dan tentunya kami boleh membahas kisi-kisi ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dalam kami belajar untuk kami mempersiapkan diri mengerjakan PAT agar apa yang kami pelajari ya Tuhan dapat kami manfaatkan ketika PAT berlangsung. Kiranya ini yang menjadi doa dan pengucapan syukur kami ya Tuhan. Sebentar kami akan istirahat, kiranya Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. I want to say thank you for the semester. Thank you for your goodness to us. Thank you that you love us. And we just pray that every day we will know you more. Father, that we will hear your voice and that we will seek to obey you with all of our heart. Father, be with us now, we pray, in the name of Jesus. Amen. All right, so today, the only thing we are doing today is turning in missing work. So if you have no missing work, you're going to get a free day. But let's see who's missing work. I'm going to put it up here right now. Now, if your name is not on the screen, that means you get to enjoy your day and do nothing. If your name is on the screen, I need you to send your missing work to my WhatsApp. Okay, not to LMS, but to my WhatsApp. And I'm going to write my number right here, +62767656767. All right, so if your name is on the screen, you need to do some work. If your name is not on the screen, you get a free day. As soon as you finish the work, you will then get to enjoy the free day as well. So Jeremy, I need page 186 and part 2 of your test. Elijah, I need the part 2 of your test. Gifford Aaron, I need the writing paragraph on Indonesia and part 2 of your test. And I need you to fix workbook page 186. Isaac, there's a bunch of pages I need. Jesse, there's a lot of pages I need. Joshua, there's a few pages in your paragraph. Karen, I need part 2 of your test. Gary, I need all of the work for this semester. I have not received any work yet this semester. Saya perlu semua tugasmu, Giri. Semua tugas. Okay. Ella, I need you to fix numbers 1 through 10 on your test. Okay, on part 2. Please fix numbers 1 through 10. Wiwid, I need page 180. And Giovanni, I need 181, 186, your paragraph, and part 2 of your test. Tolong, hari ini, kamu perlu kumpul semua tugas ini. Ya, itu aja hari ini untuk jam pelajaran. Tolong kirim ke WA saya di HP ku. Jangan ke LMS, tolong kirim ke WA saya. Okay? So if your name is on the screen, kalau ada namamu di screen, jangan kirim ke LMS, tolong kirim ke WA saya. Okay? When you do, I will cross off the stuff that you finish. Okay? So kalau udah selesai beberapa halaman, langsung kirim yang sudah selesai. Jadi saya bisa hapus itu dari screen ini. Okay? That's all we're doing today. All right, and Jeremy already sent me 186, so that's done. Good. And Wiwid already sent me 180. So Wiwid, now you have free time. Now you have free time. All done. Kalau kamu tidak ada ulangan bagian kedua, test part 2, saya bisa kirim ke WA-mu
Kamu hanya perlu minta dari saya dan saya kirim ke kamu, okay? And send it to you. I have it on my phone for you. Okay, I will check that, Gifford Aaron. I will check that. Class is about over. And I just want to say I have had a wonderful semester with you all. And I hope that we will be able to meet face to face soon. Wouldn't that be wonderful? And that we would be able to learn together and have a good time together. God bless all of you. May you seek Him with all of your heart. And I hope you have a good holiday coming up here. I think you get a week off, right? Yeah, all right. Well, God bless you. Should we do let's do greeting. We'll do greeting to end class and then be done. Greetings. Thank you, Mr. Jimmy. God bless you. God bless you too. Bye-bye. Halo, shalom, selamat siang anak-anakku yang ada di rumah. Oke. Mister berharap yang di rumah bisa berespon ya. Dan selamat siang juga anak-anak Mister yang ada di kelas. Baik, terima kasih Jesse, Elijah, sudah berespon. Mohon maaf Mister terlambat masuk karena Mister baru selesai pelantikan untuk sebagai pengurus cabang bela diri Anggar, Pensing. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Oke, baik. Gimana pada kesempatan siang hari ini, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan bersatu dalam doa. Jadi, mari anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di kelas, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat anugerah kesempatan yang kau berikan kepada setiap kami. Di mana pada siang hari ini kami bisa hadir, belajar bersama, meskipun terbagi dua, tapi biarlah semangat yang tinggi boleh kami miliki, sehingga kami ada keinginan untuk belajar terus Tuhan, guna menghadapi PAS nantinya. Kau berkati setiap anak-anakmu di kelas 8C ini Tuhan. Biarlah hikmat-Mu boleh ada atas mereka, sehingga setiap proses pembelajaran yang sudah dilewati dapat mereka ingat kembali, sehingga mereka nantinya bisa menghadapi, menyelesaikan setiap ulangan dengan baik, sehingga menghasilkan nilai yang memuaskan. Dan sambut Tuhan aktivitas kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mister akan absen dulu ya, jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya, kalian bisa sebut hadir seperti itu. Kelas 8. Ya, 8C, Mister ingin yang Mister panggil nantinya bisa merespon dengan menjawab dengan suara keras ya. Baik, Mister awali dari Alicia. Halo Alicia. Halo, Mister. Oke, baik.
Lalu ada Brandon. Baik. Kemudian ada Elijah. Hadir, Mister. Baik. Lalu ada Gifford Aaron. Gifford Aaron, halo. Baik, kita lewati. Lalu ada Ishak. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Jesse. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Jonathan. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Joshua. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Kathleen Amanda. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Karen. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Linda. Baik. Kemudian ada Giri. Izin. Baik. Terima kasih Linda. Lalu ada Leika. Kemudian ada Rafaela. Hadir, Mister. Baik. Lalu ada Shalom Mita. Hadir, Mister. Baik. Kemudian ada Stephanie. Hadir, Mister. Baik. Lalu ada Tiffany. Hadir, Mister. Baik. Kemudian ada Velope. Hadir, Mister. Baik. Lalu ada Widya. Kemudian ada Giovanni. Hadir, Mister. Ya, baik. Terima kasih ya buat respon yang sudah kalian berikan ketika Mister mengabsen kalian ya. Jadi ini yang Mister senang ketika ada interaksi ya. Ketika Bapak Ibu guru kalian memanggil untuk mengajar kalian juga bukan hanya satu sisi ya, ada interaksi di dalamnya. Di mana sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita lalui bersama, kita sudah melewati materi tentang nilai dan semangat dari Sumpah Pemuda, di mana minggu lalu juga kita sudah belajar bersama untuk membahas ya materi tentang menerapkan dari nilai dan semangat dari Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semangat nilai dari Sumpah Pemuda itu bukan hanya kita pahami secara teori, tapi alangkah lebih bermakna ketika kita bisa melaksanakan ya, karena bicara tentang menerapkan itu berarti ada tindakan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, di mana contoh-contohnya sudah kalian terima di penjelasan PowerPoint yang sudah Mister share, di mana baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, nilai semangat Sumpah Pemuda itu harus tetap hidup, muncul. Ya, di mana nantinya wali kelas kalian juga akan membagikan kisi-kisi, karena sebentar lagi baik dari kelas 7 sampai dengan kelas 8 akan menghadapi PAS, sehingga kalian bisa naik ke kelas 9. Ya, di mana materi untuk mata pelajaran kewarganegaraan ya nantinya akan berfokus pada nilai dan semangat dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Jadi materi tentang kebangkitan nasional tidak akan keluar ya. Jadi kalian hanya fokus pelajari tentang nilai-nilai dan semangat dari Sumpah Pemuda. Di mana pada kesempatan siang hari ini Mister akan sedikit sampaikan ya untuk kisi-kisinya sebagai gambaran kalian, untuk kalian nantinya bisa memahami dan mengerti seperti apa sih gambaran soalnya nanti ya. Kalian bisa perhatikan ya, di sini tidak ada di sini ya, tapi nantinya kalian akan terima, Mister akan sampaikan saja. Di sini masih hard copy yang bisa pegang. Untuk indikatornya ya, yang pertama menyebutkan sejarah rumusan dari Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana ada soal berjumlah 9.
Ya. Ada 9 soal nantinya untuk indikator menyebutkan sejarah rumusan dari Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Di mana yang kita tahu ya bahwa Sumpah Pemuda itu lahir ya pada tanggal berapa? Ada yang masih ingat? Anak-anak yang di rumah ataupun yang ada di kelas? Pada tanggal berapa Sumpah Pemuda itu lahir? Iya. Itu sudah satu. Ya. 28 Oktober 1928. Ya. Kemudian pada saat terjadinya Sumpah Pemuda yang kita tahu, yang kalian ketahui sesuai dengan penjelasan PowerPoint yang Mister bagikan. Waktu itu para pemuda-pemudi Indonesia harus bermain kucing-kucingan dengan penjajah. Waktu itu Indonesia masih dijajah oleh siapa? Iya, oke, oleh Belanda, ya. Jadi dari sana kalian sudah paham bahwa sesuai dengan penjelasan yang Mister sampaikan pada waktu itu, para pemuda baik organisasi Yong Ambon, ya, Yong Batak berkumpul, ya, bersama supaya mereka tidak dicurigai oleh penjajah. Pada waktu itu masih dijajah oleh Belanda, ya. Kita harus bermain kucing-kucingan, harus sembunyi-sembunyi. Bahkan dalam penjelasan di video pembelajaran yang Mister tampilkan kepada kalian, W.R. Supratman mengumandangkan, menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa menggunakan apa? Teks. Ya, hanya instrumen saja. Karena apa? Pada waktu itu, di zaman kolonialisme Belanda, menyebutkan kata merdeka saja dilarang, tidak boleh. Ancamannya tidak main-main. Kita bisa ditangkap, dipenjara, bahkan bisa diasingkan. Nah, dari sana sudah ada gambaran, berarti sudah dua, ya, sudah ada dua gambaran soal. Nah, di dalam perjalanannya, ya, kita tahu bahwa meskipun para pemuda punya peranan penting di dalam Kongres mengikrarkan dari Sumpah Pemuda itu sendiri, tetapi ada yang masih ingat tidak? Isi teks dari Sumpah Pemuda itu ditulis oleh siapa? Anak-anak yang di rumah dulu. Karena dari tadi dua pertanyaan Mister sudah dijawab oleh teman-teman yang di kelas. Pemuda pada waktu itu hanya datang mengikuti kongres pemuda pertama, pemuda kedua. Tetapi pada proses perjalanan penulisan isi teks dari Sumpah Pemuda itu sekarang ditulis langsung oleh siapa? Yang ada di rumah. Iya, terima kasih Elijah, ya. Muhammad Yamin. Ya, meskipun kita tahu kalau kalian ingat kembali pada waktu itu Muhammad Yamin masih belum mencetuskan, masih belum merumuskan bahwa bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Waktu itu masih menggunakan bahasa Melayu. Ya, tetapi ada protes ya di tengah-tengah kongres. Kalau bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, berarti bahasa juga harus Indonesia. Jadi bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa apa? Selain bahasa persatuan, bahasa nasional. Terima kasih. Ya. Jadi seperti itu. Ya, untuk gambaran soal dari indikator yang pertama terkait tentang menyebutkan sejarah Sumpah Pemuda, ya, rumusan dari Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya. Oke. Kita lanjut. Untuk indikator kedua. Indikator kedua, ya,
berbunyi seperti ini, menyebutkan latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Ingat, ya, kalian bisa catat baik yang ada di rumah ataupun yang di kelas ya. Indikator kedua bicara tentang menyebutkan latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Kita tahu setiap sejarah besar yang bangsa Indonesia alami, ya, tidak ada yang tidak memiliki makna. Semua punya makna. Baik dalam kebangkitan nasional yang kita sudah pelajari bersama, di mana kebangkitan nasional adalah suatu rasa lahirnya munculnya rasa nasionalisme, rasa semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi dengan munculnya sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Begitu juga latar belakang lahirnya dari Sumpah Pemuda. Ya, karena begitu banyak generasi muda yang waktu itu sudah diberikan kesempatan untuk sekolah, ya ini saling terkait ya dengan Budi Utomo Kebangkitan Nasional. Semakin banyak generasi muda yang bisa sekolah pada waktu itu karena mendapatkan dana pelajar, ya semakin terbukalah pikiran mereka, sehingga mereka punya pemahaman, mereka punya kesadaran untuk membebaskan penderitaan, membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajah. Ya kita harus bersatu, tidak lagi melakukan yang namanya perang sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi dengan kelompok-kelompok pemuda yang lain. Sehingga ya faktor internal yang mendorong munculnya pergerakan para pemuda sehingga tercetusnya Sumpah Pemuda itu adalah adanya semangat, ya semangat persamaan derajat, bahwa kita ini punya sejarah yang sama, sejarah pernah menderita, sejarah tertindas oleh bangsa lain. Intinya kehidupan kita sulit dalam hal itu, ya karena kita adalah negara yang dijajah, bukan yang menjajah. Jadi kehidupan kita itu terdesak, terhimpit oleh keadaan. Mau ngapa-ngapain sulit, nggak bisa, dibatasi. Ya, seperti itu. Dimana dari semangat Sumpah Pemuda itu sendiri, ya kita bisa lihat, kita bisa rasakan bagaimana dari sejarah Sumpah Pemuda ini mampu menyatukan yang namanya perbedaan. Ya, dari setiap organisasi kepemudaan mereka mau kumpul bersama, duduk bersama, ikut kongres pemuda pertama, pemuda kedua, mengikrarkan janji berbangsa, berbahasa, bertanah air satu Indonesia. Ya. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa perjuangan para pemuda tidak main-main. Perjuangan dari para pemuda punya agenda khusus untuk melepaskan yang namanya dari jerat penderitaan, jerat yang namanya tekanan, intimidasi, di mana kebebasan kita direnggut oleh penjajah itu sendiri. Sehingga ingat ya, kalian bisa catat, hanya semangat persatuan dan kesatuan. Ya, kita bisa melawan, kita bisa bebas dari yang namanya belenggu penjajah itu sendiri. Ya. Oleh karena itu, kita bisa lihat bersama, ya, di mana organisasi pemuda pada waktu itu mengadakan pertemuan dalam cuplikan video pembelajaran yang bisa ditampilkan. Ya, dari setiap kelompok pemuda bersatu, meskipun dari bahasa, dari pakaian berbeda satu dengan yang lain, tetapi mereka punya semangat yang kalian catat tadi, persatuan dan kesatuan, karena mereka sadar hanya dengan itu kita bisa merdeka, kita bisa melawan yang namanya penjajah. Pada waktu itu masih kita ditekan oleh Belanda seperti yang kalian jawab tadi.
Ya. Oke. Kemudian kalian bisa ingat lagi di mana pelajaran penting ya yang kalian petik, yang kalian bisa dapatkan dari semangat Sumpah Pemuda itu apa, anak-anak? Baik yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas. Pelajaran penting apa yang kalian sudah petik dari proses pembelajaran nilai semangat dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Leika. Kegigihan. Baik. Elijah, nasionalisme. Ada yang lain? Persatuan. Ya, intinya. Ya, jadi pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari proses pembelajaran nilai semangat dari Sumpah Pemuda itu sendiri adalah persatuan yang bisa katakan yang kalian catatan. Ya, hanya dengan persatuan dan kesatuan kita bisa kuat, kita bisa melawan penjajah. Ya, itu gambaran-gambaran soal. Di sana ada 7 soal. Ya, untuk indikator kedua. Kita turun lagi. Untuk indikator yang ketiga. Di mana indikator yang ketiga berbunyi menyebutkan nilai luhur yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Nilai luhur yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Pertanyaan lagi untuk kalian nih, ya, pertanyaan untuk kalian semua. Nilai luhur apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 selain dari persatuan? Nilai luhur apa? Coba, nilai-nilai luhur apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928? Rela berkorban, lebih tepatnya patriotisme. Ya, mementingkan kepentingan bersama, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Yang lain, persatuan, ya, tidak mau dipecah belah, ya, karena adanya kesadaran ketika kita bersatu kita kuat. Coba yang lain. Nilai-nilai luhur apa yang kalian dapatkan dalam proses pembelajaran? Adanya kerja keras untuk mencapai tujuan, di mana para pemuda pada waktu itu mengupayakan, gigih, pantang menyerah, bekerja keras untuk mencapai tujuan supaya Indonesia bisa. Dan dibutuhkan semangat dari dalam ini. Rasa apa? Untuk kita bisa berani apa yang disampaikan oleh Widya. Untuk kita berani berkorban dibutuhkan suatu semangat, suatu rasa apa? Untuk kita bisa mengorbankan apa yang kita miliki. Terima kasih, Liga. Jadi jelas, rasa nasionalisme itu sebagai dasar pertama. Kalau kita tidak cinta, mau tidak kalian berkorban? Tidak mau. Ya. Kalau kita tidak membidangi, tidak terpanggil untuk melakukan suatu aktivitas yang kita sukai, tentunya kita akan malas. Ya, itu. Jadi dibutuhkan rasa nasionalisme dulu. Ya, kita cinta, kita bangga dulu terhadap tanah air Indonesia, baru kita siap, baru kita memiliki kerelaan memberikan apa yang kita bisa berikan untuk bangsa dan negara.
Ya, itu poin pertama. Kemudian selanjutnya, di mana coba setiap kalian ya berikan satu contoh ya untuk meningkatkan suatu rasa ya menghargai, mencintai perjuangan dari pahlawan kita. Dengan cara seperti apa? Coba berikan satu contoh untuk kita bisa menghargai perjuangan para pahlawan kita. Laksanakan kegiatan upacara dengan hikmat ya pada saat mengheningkan cipta. Menghargai kemerdekaan. Oke, ini ada jawaban lagi. Karen, ikut upacara bendera. Baik, terima kasih. Ya, tetapi kalau kita amati bersama ya, terkadang kalian pun merasakan karena pada suatu upacara bendera ada teman-teman yang usil, ya, ada yang ribut, biasanya kelompok-kelompok ribut itu maunya baris di belakang. Ya, untuk bisa meningkatkan rasa kita cinta, bangga, menghormati para pejuang, para pahlawan yang telah gugur, ya, dengan cara mengikuti upacara bendera dengan hikmat, seperti apa yang disampaikan oleh Widya. Ya. Kemudian selain itu, ya, contoh-contoh yang realistis yang bisa kalian terapkan lagi selain mengikuti upacara bendera tadi, ada yang lain? Oke, ada jawaban lagi. Memupuk semangat cinta tanah air dengan cara seperti apa? Belajar. Ya, belajar yang tekun, belajar yang baik. Melestarikan. Baik, ya. Melestarikan kebudayaan. Ya. Supaya kebudayaan yang kita miliki hasil peninggalan leluhur kita tidak diambil orang, ya kita lestarikan. Kita sering tampilkan. Kemudian untuk mengenang kembali jasa para pahlawan, biasanya para pelajar sering diajak berkunjung kemana untuk belajar sejarah. Ya, tepati itu. Ya, berkunjung ke museum untuk kita kembali lagi melihat perjuangan para pejuang kita yang rela gugur untuk kita saat ini. Ya, itu. Kemudian dikit lagi, ya, di mana seperti itu dulu untuk gambaran soal ya dari poin yang ketiga. Di sana ada 10 soal. Ya, tentunya tidak sulit karena kebanyakan Mister minta beri contoh yang sering kalian bisa lakukan, yang mudah kalian lakukan, ya, mengenai tentang nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Oke, indikator yang keempat selanjutnya, ya kalian bisa catat. Indikator yang keempat bicara tentang menyebutkan nilai dan semangat Sumpah Pemuda, ya, nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Kalau nilai dan semangat Sumpah Pemuda yang kalian ketahui itu nilai seperti apa yang dimiliki oleh para pemuda pada waktu itu? Para pejuang kita untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai semangat seperti apa? Patriotisme dan nasionalisme, yaitu kerelaan kita untuk, iya, terima kasih, lega. Jadi itu gambaran satu soal saja sudah kalian mampu jawab. Ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut.
Ya, karena semua materi terkait tentang Sumpah Pemuda. Jadi jelas ya, nilai semangat yang dimiliki oleh para pejuang, para pahlawan kita untuk kemerdekaan Republik Indonesia, mengupayakan supaya kita bisa terbebas dari belenggu penjajah itu sendiri, adalah di mana para pejuang kita menjunjung tinggi nilai nasionalis dan patriotisme, kesiapan, kerelaan untuk berkorban seperti yang disampaikan Leka. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita pindah gambaran soal selanjutnya. Ya, tanpa kalian sadari, Mister kasih gambaran soal yang nanti ujian. Meskipun tidak semua Mister buka. Ya, Mister lewati. Lalu dalam sejarah proses pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama tentang nilai semangat Sumpah Pemuda, ya, di sana terdapat banyak keberagaman, bukan? Banyak perbedaan dari setiap kelompok pemuda yang hadir dalam Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Tetapi mengapa mereka bisa punya pemahaman, mereka punya visi dan misi yang sama? Karena adanya persatuan. Lebih dalam lagi, karena ini bicara tentang keberagaman. Mengapa mereka bisa bersama-sama mengikrarkan janji sumpah mereka bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu Indonesia di tengah perbedaan. Mereka bisa tanggalkan yang namanya setiap perbedaan-perbedaan, baik perbedaan bahasa, budaya, mereka bisa tinggalkan sejenak itu semua, dan mereka menatap untuk kepentingan bangsa dan negara kita, karena mereka menjunjung nilai apa? Ini bicara tentang keberagaman. Untuk kita tetap bisa bersatu, diperlukan nilai semangat apa? Kita memang bahas tentang Sumpah Pemuda, tetapi ini bicara tentang perbedaan. Di tengah menghargai, toleransi. Nah itu. Ya, sampai lupa penyebutannya toleransi. Ya, menghargai atau toleransi. Ya, jadi para pemuda, kalian pun tahu, Yong Batak, Yong Ambon, Yong Java, mereka berbeda, tetapi mereka punya pemahaman yang sama. Mereka tinggalkan sejenak perbedaan itu. Ya, karena mereka menjunjung tinggi yang namanya toleransi, menghargai. Kalau mereka masih pegang teguh budaya mereka masing-masing, Indonesia sulit merdeka. Karena sifat perjuangannya masih bersifat kedaerahan, mereka tidak mau bersatu. Ya, jadi ini berkaitan dengan soal pertama, persatuan. Ya, penting sekali untuk kita bisa merdeka, untuk kita bisa kuat lepas dari belenggu penjajah. Ya, oke, gambaran soal berikutnya. Diingat-ingat ya. Nah, tadi sudah dijawab oleh beberapa teman kalian ya, baik yang di rumah ataupun yang di kelas, yang mengikuti upacara bendera dengan hikmat tadi. Kemudian ini masih berkaitan dengan sikap toleransi dan menghargai ya. Nah, tentunya setiap hari-hari besar, ya, bicara tentang hari besar nasional,
sering kita maknai bersama dengan kegiatan-kegiatan lomba. Ya. Biasanya dari kegiatan-kegiatan lomba untuk merayakan hari besar, hari nasionalisme, ya, di mana rasa cinta, bangga dari generasi muda itu perlu dipupuk dari sekarang dengan cara menghargai, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, dengan cara perlombaan-perlombaan yang biasanya anak-anak OSIS rangkai. Ya, di situ punya tujuan khusus tentunya, ya, yaitu untuk memperkenalkan lagi, barangkali masih banyak yang belum tahu bahwa ini loh ada Hari Kebangkitan Nasional, ini loh Hari Sumpah Pemuda. Biasanya para pemuda punya peranan yang penting dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya sudah dilakukan oleh OSIS, di mana OSIS punya andil juga dalam kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh SMP Tunas Daud. Ya, beberapa kali OSIS dilibatkan sebagai bentuk bahwa para pemuda, ya, yang diwakili oleh teman-teman kalian yang aktif ikut dalam keanggotaan OSIS, mereka punya peranan penting untuk bisa menghidupi suatu acara. Ya, dari sana terlihat bahwa para pemuda itu tidak bisa dianggap remeh. Pemuda itu tidak bisa disampingkan. Pemuda itu punya peranan, punya tempatnya sendiri. Ya, sehingga pemuda itu perlu untuk selalu diajak berinteraksi, untuk selalu dilibatkan. Sehingga yang Mister katakan seharusnya kita bisa masuk dalam bab selanjutnya, bab yang ketiga tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, di mana puncaknya adalah kemerdekaan itu sendiri. Para pemuda punya peranan penting. Ya. Jadi dalam gambaran soal nantinya, ya, kebanyakan menitik beratkan kepada pemuda. Ya, peran dari para pemuda itu seperti apa? Bagaimana sikap kalian untuk dapat menghargai suatu hari besar nasional kita? Ya, seperti itu gambarannya. Ya, oke. Dan indikator yang terakhir, yang kelima. Indikator yang kelima ini berbicara tentang menyebutkan nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, indikator yang kelima berbunyi menyebutkan nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita tahu tadi yang disampaikan, yang dijawab oleh Lingga, ya, toleransi, menghargai, itu perlu hidup dalam diri para pemuda. Ya, indikator soal yang kelima ini, ya, menegaskan tentang semangat menghargai, bertoleransi. Ya, karena bicara tentang bineka, bicara tentang keberagaman. Keberagaman yang kita miliki, yang kalian pahami saat ini, bahwa kita ini berbeda. Suku, agama, ras, budaya kita berbeda. Tanpa adanya sikap menghargai yang disampaikan Lingga tadi. Tentunya ikrar Sumpah Pemuda tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana. Ya. Jadi diperhatikan gambaran soal untuk indikator yang kelima, ya. Bicara tentang sikap-sikap menghargai, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya tidak sulit kalau kalian diminta untuk memberikan contoh. Ya, menghargai dalam kehidupan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Itu gambarannya, soalnya. Ya. Lalu upaya apa saja anak-anakku, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas,
yang dapat kalian lakukan ya, supaya bangsa dan negara kita ini bisa tetap rukun. Upaya apa saja yang kalian bisa lakukan untuk bangsa dan negara kita ya, di tengah perbedaan, karena bicara tentang bineka, indikator kelima ini bicara tentang kebinekaan, bicara tentang keberagaman. Upaya apa saja yang kalian bisa lakukan? Lingga. Baik. Keunikan identitas bangsa kita adalah keberagamannya. Ya, jadi keberagaman yang kita miliki adalah sebagai penegas jati diri bangsa Indonesia. Ya, kalau bangsa Indonesia yang diketahui oleh dunia memiliki keberagaman, tiba-tiba seragam semua, bangsa lain akan terkejut. Ya, karena Indonesia dikenal unik karena perbedaannya. Indonesia punya identitas yang berbeda dengan bangsa lain karena meskipun kita pernah dijajah, tapi kita bisa bangkit melawan penjajah itu dengan semangat persatuan di tengah kebinekaan, ya, di tengah keberagaman. Sehingga yang disampaikan Lingga tadi benar, sebagai penegas identitas kita, ya, keberagaman ini sebagai gambaran bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk. Sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh para pemuda seperti kalian, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas, ya, untuk bangsa dan negara kita supaya tetap terjalin kerukunan, ya, dengan cara menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan, dan sebagai dasarnya adalah toleransi tadi yang disampaikan. Ya, itu untuk gambaran indikator soal yang kelima. Ya, dan masih ada sedikit waktu lagi, akan bukakan sedikit gambaran soalnya, di mana coba kalian berikan, ini contoh juga, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sikap yang perlu kalian kembangkan sebagai cerminan, sebagai gambaran orang yang memiliki karakter mulia sesuai dengan Sumpah Pemuda. Dengan cara apa? Sikap yang perlu dikembangkan, yang perlu ada dan perlu diajarkan terus, ya, sebagai gambaran cerminan seseorang yang memiliki karakter yang mulia sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda itu sendiri. Itu dengan cara apa? Membantu, bekerja keras. Oke. Yang lain, yang di rumah, coba sebelum kita akhiri, sikap yang perlu dikembangkan, yang harus ada sebagai gambaran cermin orang yang memiliki karakter mulia sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda. Persatuan. Nah, tetapi tadi yang Mister katakan, di mana persatuan dan kesatuan harus punya dasar, yaitu apa? Menghargai toleransi itu sendiri. Itu gambaran soal terakhir. Mister nggak bisa buka semua. Ya, kalau Mister buka semua, kalian ujian hari ini namanya. Ya, jadi seperti itu, anak-anak yang di rumah ataupun yang di kelas. Jadi Mister sudah siapkan 50 soal di sini. Mister juga pegang, ya, yang Mister gambarkan tadi, ya. Jadi Mister sampaikan indikatornya, Mister berikan gambaran soalnya seperti apa. Kalian mampu bisa menyebutkan dengan baik. Jadi sebagian besar Mister minta kalian untuk beri contoh di dalamnya, ya, contoh penerapan nilai dari semangat Sumpah Pemuda itu sendiri, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun saat ini kita bisa sekolah, lingkungan sekolah. Oke,
Apakah ada pertanyaan dari anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas? Sebelum kita akhiri, baik, terima kasih Elijah ya tidak memandang sara dalam pertemanan. Ya, sebagai upaya contoh tadi. Ya, terima kasih Elijah. Ya. Jadi jika tidak ada pertanyaan, Mister anggap kalian sudah paham, sudah mengerti gambaran soalnya yang akan keluar, ya. Jadi seperti itu. Kita akan akhiri pembelajaran kita. Ya. Jadi mari anak-anak yang ada di rumah, yang ada di kelas juga, kalian bisa bereskan alat belajar kalian. Kalian bisa tunggu nantinya kali kelas untuk bisa share kisi-kisi yang ada. Ya. Mister minta kesediaan dari Elijah, bisa bantu Mister untuk pimpin doa ya. Oke, baik. Jika sudah siap, teman-temannya di kelas juga bentar lagi sudah siap. Baik, silahkan Elijah bisa pandu kita dalam doa. Silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah menyelesaikan pelajaran PPKN, Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing dan ketika kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik, Tuhan. Tolong jaga kami, Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Elijah sudah mendoakan kita semua. Tetap semangat anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di kelas. Tuhan Yesus memberkati kalian luar biasa.